sang kakek terlindas mobil. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan berteriak pun dia tidak sanggup. Sebuah cerita tentang sang kakek dengan kado terakhir demi cucu tercinta. Dokumentasi kata hari ini bercerita dan mengajarkan kita akan sebuah pengorbanan dari rasa cinta dari seorang anak manusia yang sudah berusia renta, seorang kakek yang berjuang demi mendapatkan sebuah kado spesial untuk cucu tercinta. Sore itu begitu mendung. Langit terlihat gelap. Seolah-olah akan turun hujan. Tapi sang kakek begitu antusiasnya dia mengayuh sepedanya. Dia telusuri jalanan-jalanan yang berdebu. Tempat sampah demi tempat sampah ia hinggap. Dia korek-korek sampah, tak peduli bau dan kotor. Dia kumpulkan botol-botol bekas minuman. Ia susun rapi di dalam plastik yang sudah ia siapkan. Sang kakek hari demi hari ia lakukan. Tak terasa semuanya sudah terkumpul begitu banyak. Sampai pada hari di mana sang kakek ingin menjual barang-barang itu. Lalu dia ikat plastik-plastik itu di belakang sepedanya, tersusun, tertumpuk begitu tinggi. Bahkan kakek itu pun seperti tak nampak, begitu tingginya. Dengan langkah yang gemetar, sang kakek menuntun perlahan, lalu mengayuh sepeda itu. Sepeda tua yang sudah puluhan tahun dengan setia menemaninya. Kakek itu pergi menuju sebuah tempat pengepul barang-barang bekas. Setelah tiba di sana, dia turun dari sepedanya. Karena berat beban di belakang sepeda itu, sang kakek terjatuh. Barang-barang itu berserakan. Lalu perlahan ia memungutnya. Lalu datanglah orang yang akan membeli barang-barang itu. Setelah terjadi transaksi, alangkah kecewanya sang kakek. Begitu banyak barang itu, peluh dan beratnya ia mengumpulkan barang-barang itu hari demi hari. Tapi hasilnya tidak sepadan. Sangat tidak adil. Begitu banyak barang-barang itu hanya dihargai 175.000. 175.000. Sang kakek
Tersenyum kecut sang kakek menerima uang itu. Dengan bersyukur, dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu dia berterima kasih sama orang itu. Lalu ia bergegas mengayuh sepedanya lagi. Kembali kakek berada di atas jalan, mengayuh sepedanya menuju sebuah pasar. Sebuah pasar yang ia tahu bahwa di sana terdapat sebuah toko mainan. Ya, dia ingin membeli sebuah boneka dengan warna yang cucunya sukai. Dia ingin membeli itu. Tapi sayang, sesampainya sang kakek berada tepat di depan toko itu, dia memperhatikan satu persatu boneka-boneka itu. Lalu pandangannya tertuju pada satu boneka yang dia yakin pasti cucunya menyukainya. Lalu dia mencoba bertanya sama penjaga toko itu, "Mas, kalau boneka yang itu berapa harganya?" Kata sang kakek. Sang kakek pun lalu terkejut mendengar harga yang begitu tinggi. Harapannya pupus. Uangnya sangatlah tidak mencukupi untuk itu. Lalu perlahan sang kakek melirik di pergelangan tangannya. Dia melihat sebuah jam tangan yang sangat berharga untuknya. Jam tangan pemberian dari mendiang sang istri tercinta. Jam tangan yang sudah menemani pergelangan tangannya puluhan tahun. Perlahan ia lepas jam tangan itu. Berat. Tapi demi tujuannya, dia ikhlas melepasnya. Lalu sang kakek berkata, "Mas, ini jam tangan sangat berharga untuk saya. Karena jam tangan ini pemberian dari mendiang istri saya. Bolehkah jam tangan ini saya tukar dengan boneka itu?" Mendengar cerita dari sang kakek, lalu penjaga toko itu pun terharu. Dengan tersenyum, lalu dia mengiyakan permintaan dari sang kakek. "Oh iya kek, gak apa-apa." Lalu penjaga toko itu mengambilkan boneka yang kakek inginkan. Lalu penjaga toko itu menyerahkannya kepada kakek. Lalu tiba-tiba sang penjaga toko itu juga menyerahkan jam tangan kakek itu. Sambil ia berkata, "Kakek, terimalah boneka ini, ambillah jam tangan kakek. Saya tidak bisa menerimanya." Begitu kata penjual tokonya. Tapi kakek itu menolak karena dia tidak mau mendapat belas kasihan kepada orang lain. "Tuh, jangan Mas. Saya ikhlas menukar jam tangan ini dengan boneka itu." Kembali lagi penjaga toko itu tersenyum.
Terlihat sedikit air matanya berkaca-kaca, seolah terharu. Lalu penjaga toko itu mengiyakan sambil dia bertanya, "Memang ini hadiah kado untuk siapa, kek?" Begitu tanya sang penjaga. "Oh, ini untuk hadiah kado ulang tahun cucu saya. Besok dia ulang tahun, saya ingin memberikannya." Mendengar cerita sang kakek, penjaga toko itu pun tertunduk lesu. Dia terharu dan juga malu. Malu atas pengorbanan seorang kakek demi membahagiakan cucunya. Lalu ia menyerahkanlah boneka itu. Bergegas sang kakek mendekapnya. Lalu ia berjalan menelusuri koridor-koridor pasar. Setelah keluar dari koridor pasar, sang kakek menengadahkan wajahnya ke atas, melihat mendung-mendung itu yang sangat-sangat gelap. Dia tersenyum. Lalu kata hatinya berbicara bahwa, "Tunggu cucuku tercinta, ini kado spesial." Kata hati sang kakek. Lalu sang kakek mengikat boneka itu di atas sepedanya. Lalu dia tepuk boneka itu dengan penuh cinta. Perlahan dia mengangkat dan menggiring sepedanya. Lalu perlahan ia mengayuh. Perlahan dia menelusuri jalanan itu. Dan seketika rintik hujan pun turun. Sang kakek kaget, lalu dia mempercepat kayuhan sepedanya. Sampailah di sebuah pertigaan. Saat kakek mau membelokkan sepedanya, entah kenapa di atas jalanan itu ada sebuah kulit pisang yang tergeletak begitu saja. Dan sialnya, tanpa sang kakek sadari, roda sepedanya itu melindas kulit pisang itu. Sang kakek tergelincir. Dia oleng. Dia mencoba mempertahankan keseimbangannya. Tapi sayang, sang kakek tidak beruntung. Sepedanya oleng dan tubuhnya jatuh terjerembab di atas jalanan itu. Saat dia terjatuh, dia melihat boneka itu terpental dari sepedanya. Sang kakek merangkak, menahan rasa sakit di kaki dan tubuhnya. Perlahan, dia raih boneka itu. Sampai akhirnya dia dapat, lalu dia dekat di dalam pelukannya. Tubuhnya lemas, mendongak ke atas. Rintik-rintik hujan membasahi sekujur tubuh dan wajahnya. Tapi malang, jauh di depan sana, suara sirine mobil, suara klakson mobil begitu menggelegar.
Sorot dan sinar lampu mobil itu begitu menyilaukan mata sang kakek. Dan tiba-tiba semuanya menjadi hening. Sang kakek tidak ingat apa-apa lagi. Hanya jeritan pilu orang-orang yang melihat kejadian itu begitu menyayat. Sang kakek terlindas. Sang kakek terlindas mobil, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan berteriak pun dia tidak sanggup. Hening, hampa. Rintik-rintik hujan itu menerjang, mengguyur wajah sang kakek yang terpejam. Kakek, aku menangis karena ceceran darah di mana-mana. Lalu seketika itu tiba-tiba di atas langit yang basah ada sebuah sinar. Wajah kakek ada di dalam sinar itu. Ada senyum dan air mata. Kakek itu tersenyum sambil menangis. Dia tersenyum karena bangga. Karena dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kado untuk cucu tercinta. Tapi air mata itu air mata itu begitu menyakitkan. Air mata penyesalan. Mungkin kakek itu menyesal karena dia tidak bisa lagi memberikan kado itu saat hari ulang tahun cucunya nanti. Sang kakek. Sang kakek. Sang kakek hanya bergumam. Maafkan aku, cucuku. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Semoga kado ini akan membawa kebaikan untukmu. Semoga pengorbananku di atas jalan raya ini menjadi cambuk untukmu kelak. Bahwa kamu harus bisa menjadi manusia yang baik. Menjadi manusia yang sangat-sangat berguna buat agama, bangsa, dan juga orang tua. Sang kakek di saat rohnya melayang-layang di udara, dia masih teringat kepada cucunya. Dia masih sempat memberikan doa untuk cucunya. Sang kakek
begitu hebat. Rintik-rintik hujan sore itu. Sebagai pertanda berhentinya sebuah perjalanan anak manusia yang sudah renta. Jalanan yang basah dan boneka itu seperti harmoni melepas kepergian. Sang kakek pergi dengan cinta. Sang kakek yang begitu hebat. Sang kakek, dia tersenyum di atas air. Lalu dia menghilang. Menghilang di balik derasnya rintik-rintik hujan. Kakek, aku tahu bahwa rasa cinta itu tidak selalu harus dikatakan. Seperti halnya diammu. Seperti halnya aku menangis saat ini. Saat aku menuliskan kata-kata ini. Karena kini aku tahu arti diammu. Seperti rinduku. Aku juga tahu kalau kamu menyayangiku. Selamat jalan, Kak.